warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Allahu Akbar. Biasanya pakai Allahu Akbar. Baik, ketemu lagi di hari ini Selasa. Mudah-mudahan sehat semua ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan pimpin KM. Maaf, sudah belajar, sebaiknya kita berdoa dahulu. Doa mulai. Doa selesai, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, Ibu minta kalian cek bawah bangku, bawah kolong mejanya, bawah kursinya, siapa tahu ada sampah berserakan, silakan dibersihkan dulu. Ternyata banyak sampah. Yuk, Pak, di belakang, silakan dibersihin dulu. Gimana rasanya sampah sudah dibersihin? Kalau bisa itu dibiasakan pada saat kalian jajan langsung buang ke belakang ya, ke tempat sampah. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Rito. Rido. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang resolusi. Oke. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang penerapan algoritma. Ada yang tahu algoritma itu apa? Kalau perhatikan dulu ke depan ya. Penerapan penulisan algoritma. Di sini algoritma merupakan jantung dari ilmu komputer. Dengan menulis algoritma dapat membuat komputer menyelesaikan masalah yang kompleks. Ibu mau tujuan ini sebentar ya. Ini adalah kalian akan mengenal konsep penerapan algoritma, kemudian kalian akan mempresentasikan dan membuat bagaimana algoritma itu dikerjakan. Ada 3 teknik pembuatan algoritma. Satu, structure language ya, jadi dalam bahasa sehari-hari. Kemudian yang keduanya adalah flowchart. Kemudian yang ketiganya nanti ada pseudocode. Nanti kita belajar pseudocode ya. Kemudian di sini kemudian di sini yang harus kalian pahami adalah apa yang kalian ketahui tentang SOP. Ada yang tahu SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa setiap penyelesaian masalah harus disusun secara sistematis. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang algoritma? Pernahkah kalian berpikir bagaimana program yang kita gunakan sehari-hari dibuat dan dikembangkan? Kalau tidak salah, itu pernah memberikan materi yang tentang evolusi program. Bagaimana kalian menggunakan aplikasi di dalam gadget ataupun komputer, kemudian bagaimana aplikasi itu dibuat seperti game, ya. Kenapa senjata bisa mengeluarkan api atau orang bisa berlari-lari? Itu tidak dijawab sekarang, nanti kita belajar dulu. Nah, itu kita kalian sekarang belajar lihat dulu, amati video yang akan ibu share di sini ya, tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menggunakan algoritma langkah demi langkah, karena algoritma itu langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Kita lanjut. Yang tadi ke depan. Di sini
Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terdefinisi dengan jelas yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Ada yang berkaitan dengan algoritma, urutan langkahnya sudah jelas karena algoritma itu langkah-langkah ya. Kemudian input output, selalu algoritma itu ada input ada output. Kemudian efisiensinya dan keterbatasan. Ini adalah keterkaitan di algoritma. Kemudian ada karakteristiknya. Karakteristiknya ada 4. 1, jelas. Algoritmanya harus jelas, langkah-langkahnya harus jelas. Seperti kalian tadi mau masak Indomie misalkan, harus jelas, kan tidak mungkin pada saat memasak Indomie bahan-bahannya sawi gitu ya, atau misalkan kangkung, kan tidak mungkin. Jadi harus jelas. Kemudian terbatas, terdefinisi dan efektif. Ini adalah karakteristik algoritma. Kemudian komponennya ada 3. Komponen algoritma ada 3. 1 input, 2 proses dan output. Setiap komponen yang berkaitan dengan komputer itu ada 3. Input, proses, output. Kalau misalkan ada input, yakin ada output? Yakin. Kalau tidak ada input, yakin ada output? Oh, Tidak. Jadi ketiga komponen ini saling berketerkaitan. Input, kalau ada input pasti ada output. Tapi kalau input ada, proses ada, apakah ada output? Ada. Kalau input ada, proses tidak ada, apakah ada output? Ada. Kalian sekarang masa-masa ini ada di posisinya di mana kalian? Input, proses atau output? proses. Terlepas dari output kalian mau jadi apa, nanti sesudah lulus itu seperti apa, kalian yang jelas manfaatkan proses sekarang itu ya. Inputnya apa Bu? Ya inputnya kalian belajar menerima ilmu-ilmu dari guru-guru yang lain. Kemudian prosesnya kalian belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan output yang itu ya. Langkah-langkah penulisan algoritma di sini ada 5. 1, pahami dulu masalahnya. Kemudian 2, menentukan input. Kemudian 3, outputnya apa. Kemudian yang keempat, membuat langkah-langkah algoritma. Baru yang terakhir menguji algoritma. Teknik penulisan algoritma seperti yang kalian tadi nonton di video. Ada 3, bahasa deskriptif, menggunakan kalimat-kalimat deskriptif untuk menjelaskan setiap langkah dalam algoritma. Yang kedua, flowchart, membuat diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah algoritma dengan simbol-simbol standar. Seperti tadi yang di video ya. Kalau yang di video itu contoh algoritma menggunakan teknik flowchart berupa perulangan, karena dia ada tadi piring kotor. Kalau misalkan piring kotor dibersihkan, kalau tidak berarti selesai, gitu ya. Kemudian ada yang terakhir, pseudocode, itu adalah kode-kode menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Kita akan menggunakan bahasa Python ya, yang sekarang kalau bahasa Python itu menurut itu sih lebih mudah dan struktur datanya pun tidak terlalu sulit. Nah, struktur algoritma ada 3 juga. Di sini ada urutan. Yang urutan itu yang normal, yang standar, yang sederhana, berurut. Kemudian percabangan, tadi seperti contoh piring kotor, itu menggunakan algoritma percabangan. Kemudian ada yang perulangan. Kalau perulangan itu lebih hot lagi ya. Nah, di sini ada contoh algoritma sederhana, menghitung luas persegi panjang. Di sini algoritma deskriptifnya itu berupa kalimat-kalimat standar, tapi dia berurut. Dimulai dari mulai. Kemudian karena kita menghitung luas persegi panjang, masukkan nilainya itu nilai yang akan dihitung. Yang pertama mulai. Yang kedua, masukkan nilai panjang persegi panjang. Yang kedua, yang ketiga, masukkan nilai lebarnya. Karena kan kita akan menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Otomatis yang akan kita masukkan nilainya adalah panjang dan lebar. Di sini masukkan nilai panjang persegi panjang dan lebar persegi panjang itu adalah input. Ya, itu adalah input. Kemudian hitung luas dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar itu adalah proses. Yang kelima, tampilkan hasil perhitungan luas output. Setiap algoritma harus diawali dengan mulai selesai.
start, end, awal, akhir, gitu ya. Kemudian ini adalah contoh menghitung luas persegi panjang dengan algoritma flowchart. Nah, flowchart ya. Di sini simbol-simbol yang digunakan itu standar seperti ini. Ada start, ada end. Nah, kemudian karena kita akan memasukkan nilainya, nilai panjang dan lebarnya, otomatis kita pakai simbol jajaran genjang. Jajaran genjang ini adalah untuk input output. Kalau input pakai jajaran genjang, output pun sama. Karena kita akan memasukkan nilai panjang dan lebar, maka kita pakai simbol jajaran genjang. Input panjang dan lebar, masukkan panjang dan lebar. Kenapa di sini input? Karena di sininya start. Kalau di sininya mulai, otomatis di sininya masukkan nilai panjang dan lebar. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah dimasukkan angka panjang dan lebar, di sini apa prosesnya? Prosesnya itu simbolnya persegi panjang. Berarti di sini luas sama dengan panjang kali lebar. Kenapa luas? Ya, karena kan contoh sederhananya menghitung luas persegi panjang. Jangan lupa perhitungan perkalian di dalam algoritma itu harus bintang ya untuk kali. Kalau sudah proses, kita akan menampilkan output. Di sini jajaran genjang lagi, tinggal tulis saja. Tulis luas atau print luas. Baru kalau sudah itu end, selesai. Yang di sini ini mulai. Ini mulai. Setiap kita pakai algoritma sedekot, itu strukturnya adalah ada baca panjang, baca lebar. Kenapa ada baca panjang, ada baca lebar? Kalau di sedekot mau nggak mau, ya harus mau. Baca dulu panjang, baca dulu lebar. Kemudian prosesnya luas, anak panah, panjang kali lebar. Ini adalah proses. Baru di sini tulis luas, karena ini luas persegi panjang, ininya tulis luas. Kalau misalkan kalian diminta menghitung keliling persegi panjang, di sini apa nih? Tulis keliling yang di bawah ini. Tulis keliling. Kemudian di sininya keliling. Kalau keliling persegi panjang itu rumusnya apa? 2 kali panjang dan lebar. Kalau misalnya kalian mau di sininya baca P, berarti otomatis di rumusnya juga harus P. Kalau misalkan kalian baca panjang, berarti di rumusnya tulis panjang, gitu ya. Yang sampai di sininya baca panjang, tapi di rumusnya P saja, itu tidak akan keluar hasilnya. Ya. Kemudian setelah output baru ada tulisan akhir. Ini adalah algoritma sedekot. Beda ya dari algoritma deskriptif, dari algoritma flowchart, algoritma sedekot. Ya, beda ya. Oke, kita lanjut. Manfaat algoritma. Di sini ada beberapa manfaat algoritma. Otomatisasi, efisiensi, inovasi, kecerdasan buatan. Yang jelas algoritma itu sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah. Ya, jangan sampai kalian punya masalah, misalnya susah bangun tidur, kemudian tidurnya subuh, nah itu kan masalahnya kompleks. Itu harus kalian harus menemukan bagaimana caranya agar tidak begadang lagi dan bangunnya tidak Kesimpulan di sini ada di pengetahuannya, ada di pemecahan masalahnya, pemrograman, inovasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi? Kita hanya mempelajari 3 teknik penulisan yang tadi ya, deskriptif, kemudian flowchart, kemudian sedekot. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kita diskusi. Silakan duduknya per kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Lihat ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya? 7, 8. 8 berarti 7, 8. Yuk silakan. Sekilaunya di bawah ya? Di belakang punya kursi.
Program sederhana apa yang harus kalian buat? Di paling bawah, buat algoritma, buat apa gitu ya. Tiap kelompok beda. Ya, tiap kelompok berbeda. Kemudian lihat di halaman berikutnya. Di sini ada tabel yang harus kalian isi dari deskriptifnya, kemudian flowchartnya dan sequence-nya. Kalau kalian kan sudah ibu minta bawa sticky note ya. Sticky note digunakan untuk membuat algoritma deskriptif dan pseudocode. Jadi kalian tiap langkah-langkahnya itu dibuat dalam menggunakan sticky note. Mulai satu tempel. Kemudian yang kedua masukkan nilai apa, tempel. Jadi setiap langkah ditempel untuk deskriptif dan pseudocode. Kalau flowchart itu langsung digambar saja di sini. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu kasih 20 menit ya, 20 menit untuk mendiskusikan ini. Nanti dipresentasikan. Silakan. Cuma segini. Pokoknya kalian selesaikan masalah ya. Kita akan berpikir komputasional. Bagaimana caranya menggunakan sticky note dalam satu lembar. Jadi tiap langkahnya satu sticky note. Maksudnya apa? Kalian diminta membuat program apa? Itu beda-beda ya. Tidak hanya menghitung luas persegi panjang. Ada yang membuat kopi, ada yang menghitung luas segitiga, ada yang membuat kolom dada. Gitu ya. Tiap kelompok beda-beda. Satu lagi dimasukkan nilai itu baru input. Baru nanti sudah ada proses rumusnya. Input output itu jajaran jenjang. Proses itu Hey, you water on fire. Water on fire. ini mulai Water on fire. mulai akhir. Mulai akhir.
Ya, terus kayak gitu. 2 menit lagi. Sama aja kayak ini. Oh, sama kayak itu tapi ada Asik. Sedikit. Dikit bro. Oh iya. Sip. Nah. Kaca. Tidak kaca. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sidang padat. Apa sidang padat? Kumpulin saja. Karena kita mau evaluasi. Apa? Lapornya Raffi. Ya, kalau perhatian sebentar semuanya. Kalau perhatian ya, ini tidak akan Ibu minta presentasi semuanya, perwakilan saja ya. Yang jelas Ibu lihat bahwa langkah-langkah dari algoritma yang kalian buat itu sudah betul semua. Jadi hanya perwakilan saja. Silakan yang lain kalau perhatikan. AA duduk dulu. Duduk dulu sebentar. Ya, yang lain kalau perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kasus pembuatan kopi dalam bentuk algoritma deskriptif, flowchart maupun pseudo. Ya. Yang akan dimulai dari yang deskriptif. Jadi algoritma deskriptif. Jadi yang pertama mulai, yang kedua masak air panas, yang ketiga masukkan bubuk kopi instan ke dalam cangkir, yang keempat memasukkan air panas ke dalam cangkir, lalu yang ke Bentar. lalu air. Selanjutnya kopi siap disajikan. Selesai. Yang kedua adalah flowchart. Nah, jadi kan konsep itu pakai gambar gitu ya, kasih buah. Jadi pertama itu mulai yang disebutkan sama yang betul-betul kapal kiri, lalu ada input dan output itu berarti tiga jenjang, input kopi instan, air panas dan cangkir. Lalu selanjutnya itu ada proses bentuk itu adalah segi. Masukkan air panas, kopi ke cangkir gitu. Lalu diaduk. Yang terakhir adalah output itu jenjang, ada kopi siap disajikan, lalu selesai untuk itu global. Sekian dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Indah. Yang Indah apa tadi? Luas persegi panjang. Oke. Yang belakang programnya apa tadi? Luas apa? Persegi panjang. Luas persegi panjang. Deskripsinya yang pertama mulai, kedua masukkan nilai panjang dan lebar dari persegi panjang, yang ketiga itu luas dengan rumus L sama dengan P kali L, yang keempat tampilkan hasil perhitungan luas kepada pengguna, dan yang terakhir kelima selesai. Yang kedua start, terus start,
pangkalan luas, persegi panjang, jajar genjang dan N. Ya. Kita kasih tepuk sekali lagi. Udah ya. Kalau ibu lihat dari tiap kelompok itu langkah-langkahnya sudah betul. Hanya yang mungkin membuat bingung itu pada saat sesudah memasukkan input atau sudah inputnya ini diapain lagi gitu ya, prosesnya seperti apa itu. Tapi seiring berjalannya waktu yang ibu lihat kalian bisa kok diskusi dengan teman anggotanya menentukan prosesnya apa, akhirnya apa ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita evaluasi? Tidak ada? Baik, kita lanjut ke evaluasi ya. Kalian siapkan HP-nya, kemudian kalian buka di Google atau di Chrome nearpod.com. Nearpod tulisannya. Tentunya ini apa? Nih, G4FAT. G4FAT. Yo, join tulisan G4FAT. Mengisi jawaban dengan cepat dan benar. Jangan banyak pikir. Kalau mikir keduluan sama yang lain. Kalian harus menjawab tapi cepat. Jangan mikir lah, lihat dulu yang lain, jangan. Jawab berdasarkan keyakinan diri sendiri ya. Kita mulai saja ya. Udah 25. Siap. Siap dengan gadgetnya masing-masing. Start. Siap. Jawab dengan cepat. Rizky yang kedua. Soal nomor 2. Ya Tobat Raffi, sekarang naik Raffi. Tadi Adika ya. Kemudian Diana, kemudian Mama Dumat dan mau lihatnya ke bawahnya. Hasilnya Ibu harapkan kalian bisa memahami ya. Ya, dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian ke depan. Kemudian kalian bisa mencari lagi kasus yang lain membuat algoritma ya. Kemudian kalian bisa ambil di kehidupan sehari-hari selain yang tadi disebutkan dari bangun tidur sampai tidur lagi juga masih banyak kegiatan lain. Kegiatan di sekolah bisa dicari algoritmanya. Ya, oke. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Kamu. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran informatika hari ini tuh udah belajar algoritma, teknik penulisannya ada deskriptif, pseudocode sama flowchart. Hari ini kita belajar bahwa algoritma dalam informatika itu adalah penulisan sistematif daripada kegiatan ataupun langkah-langkah kita dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. Contohnya tadi ada menulis, mencari keliling persegi, membuat kopi, memasak telur dan lain-lain.
Lalu dalam algoritma sendiri ada algoritma yang berturut, ada yang memiliki percabangan, ada yang memiliki pengulangan, dan hari ini kita belajar bentuk penulisan dalam 3 cara, yaitu deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode. Oke. Baik, untuk minggu depan kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi TIK. TIK itu isinya apa saja? Silahkan baca di buku siswa ya. TIK dipahami dulu, dipelajari dulu di rumah. Ketemu lagi minggu depan. Iya, bukunya. Insya Allah nanti kita lihat materinya ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan